Saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian Tobing dari Keuskupan Sibolga. Saudara-saudara yang terkasih, salam Fresh Juice. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Markus Pengarang Injil. Dia adalah seorang tokoh inspirator kita yang sungguh-sungguh memberikan inspirasi tentang kehadiran Yesus sebagai Putra Allah yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan banyak orang. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengajak kita bahwa Yesus sendiri mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil, yaitu mewartakan Injil hingga ke seluruh dunia. Yang dikatakan dalam Injil Markus, "Pergilah dan wartakanlah Injil ke seluruh dunia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Masa-masa ini adalah masa Paskah. Bacaan Injil hari ini mengajak kita bahwa kita juga masuk bagian dalam pewartaan, di mana Yesus mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang beriman akan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Menjadi pertanyaan refleksi yang luar biasa. Ketika kita dibaptis, kita sudah mendapatkan 3 tugas: menjadi imam, raja, dan nabi. Berarti kita bagian dalam pewartaan. Pemberitaan Injil haruslah berpusat pada Kristus. Pemberitaan Injil berarti mewartakan Kristus yang sudah bangkit itu berkuasa atas segala sesuatu, yang menyediakan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dikatakan bahwa mewartakan Injil ke segala makhluk berarti kabar sukacita itu, Injil itu sendiri diwartakan secara universal ke seluruh dunia. Ketika Yesus mengutus para muridnya, di situ bisa kita tahu bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia sebagai mitranya dalam misi keselamatan umat manusia. Allah tidak pernah membiarkan manusia berjalan sendiri. Allah tidak pernah membiarkan manusia berjuang sendiri di tengah-tengah dunia dalam pewartaan Yesus Kristus. Ia senantiasa mendampingi dan menyertai umatnya. Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, justru Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita diajak menjadi pewarta kasih Allah bagi seluruh dunia. Jadilah pewarta, jadilah pemberi kabar sukacita bagi sesama, karena ketika kita dibaptis, kita menjadi mitra Allah. Ketika kita dibaptis, kita masuk bagian rencana Allah. Allah membutuhkan kita untuk mewujudkan keselamatan dan penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih, lihatlah di dalam hidupmu,
Engkau dipilih Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Allah mencintaimu karena kamu luar biasa. Allah menginginkanmu karena Allah tahu kau mampu mewartakan kebenaran kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka hati kita renungkan perjalanan kita, bahwa Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah dan perjalanan kita. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, karena kamu mampu mewartakan kebenaran itu bagi sesama. Mari kita berikan tangan kita bagi sesama, karena Tuhan tahu kita bisa membantu sesama akan mewartakan kasih Allah. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berjalan bersama untuk mewartakan kebenaran kasih Allah. Kita sebagai umat beriman diajar untuk berani mewartakan kebenaran kasih Allah, mewartakan kabar sukacita bagi sesama. Kita adalah mitra Allah ketika kita dibaptis dalam gereja Katolik. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sudah menjadi mitra Allah, yaitu menjadi pewarta sabda Allah bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita seringkali kita memang jauh dari Allah. Tetapi ingat, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah selalu ada, Allah selalu nyata beserta kita dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai kehidupan kita mulai perjalanan kita karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Kristus.